Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Seminar Akuntansi yang terdiri dari Winda Sabila dengan NIM 16215, Rizka Ristiani 17042, Mohtajudin 17047, Erni Wahyu Arum 17055, dan Meita Amalia Rizky 17192 akan mereview dan menelaah jurnal dengan tema akuntansi lingkungan. Jurnal yang akan direview dan ditelaah pada kesempatan kali ini berjudul The Implementation of Green Accounting and Its Implication on Financial Reporting Quality in Indonesia oleh Enggardia Puspa Arum. Yang pertama, saya Meita Amalia Rizky dengan NIM 192 akan menjelaskan mengenai abstrak yang ada dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah penerapan Green Accounting mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Indonesia. Dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 101 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling dan dianalisis dengan menggunakan metode regresi linear berganda. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Green Accounting memiliki efek pada keberlanjutan pendapatan, tetapi tidak berpengaruh pada relevansi nilai informasi akuntansi. Introduction. Kombinasi dari penjualan tinggi dan biaya rendah adalah salah satu strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan laba, tetapi kadang-kadang perusahaan mengabaikan aspek lingkungan untuk mendapatkan efisiensi biaya sehingga pencemaran lingkungan tidak dapat dihindari. Namun hal yang perlu diketahui, dengan cara mendapatkan biaya rendah dengan tidak mengolah limbah secara memadai ini dapat menciptakan tuntutan yang menyebabkan kerugian perusahaan. Konsekuensi dari biaya karena kerugian pencemaran lingkungan ini tentu saja lebih besar daripada biaya pengolahan limbah ramah lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk tetap memperhatikan aspek lingkungan. Industri ramah lingkungan membutuhkan praktik akuntansi yang disebut sebagai green accounting atau akuntansi hijau. Menurut Burnett dan Hanson pada tahun 2008, jika suatu perusahaan ingin meningkatkan kinerja lingkungannya, akuntansi harus dilibatkan di dalamnya untuk menjalankan fungsi mengumpulkan, menghitung, menganalisis, dan melaporkan biaya lingkungan dan transaksi lainnya yang berkaitan dengan lingkungan, sehingga manajemen dapat mengelola aspek lingkungan. Kemudian, untuk relevansi nilai sendiri adalah suatu atribut kualitas akuntansi yang menunjukkan sejauh mana informasi akuntansi masih memiliki peran dalam menilai relevansi sebagai dasar pengambilan keputusan bagi investor. Baik teman-teman, di sini saya Muhammad Tajudin NIM 047 akan menerangkan tentang kerangka berpikir. Pada jurnal kali ini, di mana kualitas pelaporan keuangan adalah variabel dependent. Kemudian ada green accounting sebagai variabel independent. Kemudian di sini juga ada dua variabel kontrol. Yang pertama ada keberlanjutan penghasilan, dan yang kedua ada relevansi nilai. Kemudian di sini ada literatur review. Yang pertama, menurut Digan tahun 2000, teori legitimasi mengacu pada cara organisasi memastikan kegiatan operasi. Kegiatan operasi di sini dimaksudkan agar mereka berada dalam batas dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam perspektif teori legitimasi, perusahaan akan secara sukarela melaporkan kegiatannya jika manajemen menganggap bahwa ini diharapkan oleh masyarakat. Kemudian ada menurut Ghazali dan Kariri tahun 2007, perusahaan bukan entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi harus memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan mereka. Selanjutnya, menurut Roklina Sari,
tahun 2006, pemangku kepentingan adalah masing-masing kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian organisasi. Kemudian ada lanjutan dari literatur review. Yang ketiga, kualitas pelaporan keuangan adalah kesesuaian informasi. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi dan tidak terbatas pada pelaporan keuangan dalam memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan, terutama perusahaan eksternal dalam mengambil keputusan ekonomi. Kemudian ada pengertian dari green accounting. Green accounting adalah proses mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, dan mengungkapkan biaya kegiatan perusahaan terkait dengan lingkungan, Anaila tahun 2012. Oleh karena itu, akuntansi hijau atau green accounting sering juga disebut akuntansi lingkungan. Kemudian, hubungan antar variabel. Informasi yang dihasilkan dari kualitas pelaporan keuangan akan membantu pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang tepat dan akurat. Pelaporan keuangan tidak terbatas pada pelaporan keuangan, tetapi juga informasi lain yang dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan ekonomi, termasuk informasi tentang kegiatan lingkungan perusahaan. Pengungkapan biaya lingkungan akan meningkatkan nilai pemegang saham karena kepedulian perusahaan terhadap pelestarian lingkungan. Pemegang saham perusahaan dapat lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi dari pengungkapan ini, sehingga mereka dapat memfasilitasi pengambilan keputusan. Arisandi dan Frisco tahun 2011. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode penelitian. Yang pertama yaitu populasi. Nah, populasi dalam penelitian ini ialah dari perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu pada tahun 2017. Selanjutnya terkait dengan teknik pengambilan sampel. Untuk sampel dari penelitian ini dalam jurnal itu tidak disebutkan. Lanjut saja terkait dengan teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel itu dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana perusahaan yang tidak memberikan informasi terkait dengan data penelitian nantinya akan dikeluarkan dari sampel penelitian. Dalam jurnal disebutkan bahwa perusahaan yang memiliki nilai buku ekuitas negatif akan dikeluarkan dari sampel untuk apa? Yaitu untuk membatasi pengaruh negatif informasi pada harga saham, sehingga atas dasar tersebut diperoleh sampel sebanyak 101 perusahaan untuk penelitian ini. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode analisis data. Dalam metode analisis untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini ialah menggunakan regresi linear berganda. Dalam jurnal itu terdapat beberapa indikator. Untuk yang pertama yaitu keberlanjutan penghasilan. Nah, dijelaskan bahwa indikator kualitas dari model ini adalah jika koefisien regresi yang muncul pada akuntansi hijau tinggi itu menunjukkan kualitas yang tinggi pula. Di sini, akuntansi hijau dalam penelitian ini diukur dengan proksi penghargaan industri hijau. Jika perusahaan mendapat penghargaan industri hijau, maka nantinya akan diberi skor 1. Sebaliknya, jika perusahaan tidak mendapatkan penghargaan industri hijau, maka akan diberi skor 0.
Selanjutnya yaitu dalam model persamaan ini itu menggunakan variabel kontrol, yaitu sebagai pengontrol dalam penguji pengaruh akuntansi hijau pada keberlanjutan pendapatan. Nah, variabel kontrol yang digunakan yaitu size atau ukuran perusahaan, nantinya sebagai proksi untuk variabel perhatian politik. Untuk ukuran perusahaan atau size itu diproksikan dengan menggunakan logaritma natural, log natural. Selanjutnya itu ada leverage. Proksi leverage ini digunakan untuk mengukur leverage dalam penelitian. Ini dengan menggunakan rasio utang terhadap ekuitas. Selanjutnya ada operating cash flow, yaitu merupakan salah satu komponen pembentukan laba selain akrual. Arus kas operasi menggambarkan kas masuk dan keluar dari kegiatan operasi perusahaan. Selanjutnya terkait dengan relevansi nilai. Nah, relevansi nilai dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan harga saham. Selanjutnya yaitu result and discussion. Result and discussion ada dua, yaitu earning sustainability dan relevansi nilai. Earning sustainability untuk menguji hipotesis pertama, yaitu pengaruh green accounting terhadap earning sustainability dengan analisis regresi linear berganda menggunakan perangkat lunak SPSS versi 22. Berdasarkan tabel 2, diketahui bahwa GRAC memiliki koefisien regresi yang tinggi sebesar 59,407, yang menunjukkan bahwa green accounting meningkatkan kualitas earning sustainability. Dengan kata lain, implementasi green accounting berpengaruh pada kualitas pelaporan keuangan. Oleh karena itu, hipotesis 1 dalam penelitian ini dapat diterima. Relevansi nilai. Pengujian hipotesis kedua menggunakan analisis regresi linear berganda. Koefisien regresi dihitung untuk perusahaan yang menerapkan green accounting dan perusahaan yang tidak menerapkan green accounting secara terpisah menggunakan perangkat lunak SPSS versi 22. Adapun koefisien regresi untuk perusahaan yang menerapkan green accounting dan koefisien regresi untuk perusahaan yang tidak menerapkan green accounting. Yang pertama, koefisien regresi untuk perusahaan yang menerapkan green accounting, yaitu persamaan regresi yang diperoleh menjelaskan bahwa nilai buku ekuitas per saham dan laba bersih per saham memiliki efek positif yang signifikan terhadap harga saham, yang berarti bahwa semakin tinggi nilai buku ekuitas per saham dan laba bersih per saham akan diikuti oleh tinggi harga saham. Yang selanjutnya yaitu koefisien regresi untuk perusahaan yang tidak menerapkan green accounting. Persamaan regresi yang diperoleh menjelaskan bahwa nilai buku ekuitas per saham dan laba bersih per saham memiliki efek positif yang signifikan terhadap harga saham, yang berarti bahwa semakin tinggi nilai buku ekuitas per saham dan laba bersih per saham akan diikuti oleh lebih tinggi harga saham. Untuk menjawab pengujian hipotesis kedua koefisien determinasi dari setiap persamaan regresi perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau dan perusahaan yang tidak menerapkan akuntansi hijau, bahwa variasi dalam perusahaan yang tidak menerapkan green accounting dapat dijelaskan oleh variasi dalam nilai buku ekuitas per saham dan laba bersih per saham sebesar 87,2%. Selanjutnya, dari hasil uji F diperoleh nilai F sebesar 271/102 dengan probabilitas 0,000 atau lebih kecil 0,05. Berarti, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi harga saham dan dapat dikatakan bahwa nilai buku ekuitas per saham dan laba bersih per saham secara bersama-sama mempengaruhi harga saham perusahaan yang tidak menerapkan green accounting. Sesuai dengan koefisien determinasi yang diperoleh,
dapat dilihat bahwa perusahaan yang menerapkan akuntansi hijau memiliki koefisien yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang tidak menerapkan akuntansi hijau. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan akuntansi hijau tidak berpengaruh pada peningkatan relevansi nilai informasi akuntansi. Oleh karena itu, hipotesis 2 ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Samenova et al. 2010 dan Sarompai 2017. Ini bisa disebabkan oleh kenyataan bahwa masih ada beberapa perusahaan industri yang merupakan sampel penelitian yang menerapkan green accounting. Hanya sekitar 21% dari sampel telah menerapkan green accounting. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa harga saham untuk sampel yang diteliti tidak ditentukan oleh informasi yang disampaikan kepada publik. Conclusion atau kesimpulan. Kesimpulan yang didapat bahwa dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh green accounting terhadap kualitas pelaporan keuangan, di mana green accounting ini menggunakan perusahaan yang mendapatkan penghargaan industri hijau dari pemerintah Indonesia sebagai proksi. Sedangkan untuk mengukur kualitas pelaporan keuangan ini menggunakan keberlanjutan laba dan relevansi nilai. Hasil dalam penelitian ini diperoleh bahwa akuntansi hijau memiliki efek pada peningkatan keberlanjutan laba, akan tetapi tidak mempengaruhi pada relevansi nilai. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Dalam artikel ini, penulis menjelaskan ada 4 keterbatasan penelitian. Yang pertama, penelitian hanya dilakukan untuk satu periode pengamatan, sehingga tidak dapat menggambarkan efeknya untuk jangka panjang. Yang kedua, pengukuran akuntansi hijau hanya menggunakan perusahaan yang mendapatkan penghargaan industri hijau, sehingga tidak dapat menggambarkan secara akurat penerapan akuntansi hijau secara menyeluruh. Yang ketiga, pengukuran kualitas pelaporan keuangan ini hanya terbatas pada persistensi dan relevansi nilai. Dan yang terakhir, pengukuran relevansi nilai hanya menggunakan harga saham, sehingga tidak dapat menggambarkan pengembalian saham yang tidak terperangkap pada harga saham. Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka penulis merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah periode observasi lagi guna mendapatkan gambaran yang lebih luas dari penelitian ini. Yang kedua, penelitian lebih lanjut diharapkan untuk menggunakan ukuran yang lebih tepat lagi untuk menggambarkan akuntansi hijau, seperti unsur biaya lingkungan dan sebagainya. Yang ketiga, penelitian di masa depan diharapkan untuk menggunakan pengukuran kualitas pelaporan keuangan yang lebih lengkap lagi, seperti relevansi, representasi yang setia, komparabilitas, dan lain sebagainya. Telaah jurnal yang pertama yaitu telaah abstrak. Sayangnya dalam abstrak yang disajikan belum menjelaskan originalitas dari penelitian. Namun, abstrak telah cukup menjelaskan mengenai sampel, metode, dan temuan yang digunakan dan dihasilkan dalam penelitian. Abstrak juga sudah cukup menjelaskan keseluruhan isi dari artikel. Selanjutnya, telaah introduction. Dalam introduction penelitian ini, research gap sudah dijelaskan. Fenomena gap sudah dijelaskan, namun sayangnya belum menunjukkan hubungan yang jelas. Kemudian ada telaah literatur review. Secara keseluruhan, literatur review di jurnal ini cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya definisi dari teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini, serta dijelaskan pula definisi-definisi dari setiap variabel yang ada. Kemudian di jurnal ini juga dijelaskan hubungan antara masing-masing variabel. Selanjutnya, terkait dengan telaah atas metodologi penelitian. Yang pertama, populasi penelitian sudah jelas.
Ya, dalam jurnal disebutkan bahwa populasi penelitian itu merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017. Selanjutnya, yaitu telaah kedua, metode analisa data itu sudah dijelaskan. Dalam jurnal sudah disebutkan bahwa metode analisa data itu dengan menggunakan regresi linear berganda. Selanjutnya, telaah yang terakhir tidak disebutkan sampel penelitian. Nah, dalam jurnal itu tidak disebutkan sampel penelitian itu terdiri atas perusahaan mana saja. Dalam jurnal hanya menyebutkan populasi, yaitu dari perusahaan manufaktur, sedangkan sampel dari penelitian itu tidak disebutkan. Yang pertama, hasil penelitian sudah dijelaskan secara baik dan lengkap. Yang kedua, penjelasan disertai dengan tabel sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Telaah conclusion. Yang pertama, kesimpulan telah dipaparkan dengan cukup jelas oleh penulis. Yang kedua, keterbatasan penelitian telah diuraikan penulis secara terperinci. Yang ketiga, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya telah dijelaskan dengan baik oleh penulis. Telaah secara umum. Dalam artikel ini, model pemaparannya mudah untuk dipahami dan dimengerti. Kemudian, dokumentasi sumber data dan informasi yang tepat mengenai permasalahan. Dan artikel ini cukup kompleks walaupun hanya memiliki 2 hipotesis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada yang ingin didiskusikan, bisa melalui WhatsApp grup seminar akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.